Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan kita ambil di dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Dan renungan pada pagi hari ini berjudul tentang perkawinan. Bapak Ibu, Paulus melanjutkan nasihatnya tentang dosa percabulan yang terjadi di antara kalangan jemaat Korintus dengan memberikan sebuah solusi, yaitu pernikahan dengan sesama orang percaya. Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab, menyebut pernikahan sebagai kebijaksanaan ilahi yang diberikan Paulus untuk dapat terhindar dari dosa percabulan. Tetapi Paulus menyadari bahwa tidak semua orang dipanggil untuk menikah, sebab sama seperti dirinya yang tidak memutuskan untuk tidak menikah atau melajang dan melayani Tuhan. Jika ada di antara jemaat Korintus yang dipanggil untuk tidak menikah atau melajang seperti dirinya, selama mereka dapat menguasai diri, maka hal itu pun dipandang baik. Bapak Ibu, pernikahan dipandang baik oleh Paulus sebab pernikahan dalam Alkitab memiliki 3 keunikan. Pertama, sarana yang Allah sediakan untuk prokreasi, yaitu memiliki keturunan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Lalu yang kedua itu adalah persekutuan atau penyatuan atau perikoresis, seperti penyatuan antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Lalu keunikan yang ketiga di dalam pernikahan itu adalah seperti yang dituliskan Paulus dalam ayat 10-14, yaitu bahwa pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki komitmen seumur hidup. Atau Matius 19 ayat 6 mengatakan apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu, dalam ayat 7-9 Paulus menuliskan juga bahwa seseorang dapat memutuskan untuk melajang dan keadaan ini pun dikatakan baik. Namun pada bagian ini Paulus menekankan bahwa seseorang harus dapat memiliki penguasaan diri yang baik apabila memutuskan untuk melajang. Sebab jika tidak, maka akan jatuh dalam dosa hawa nafsu. Nasihat ini Paulus tunjukkan kepada orang-orang percaya di Korintus yang memutuskan untuk melajang atau tidak menikah, dan juga kepada janda serta duda. Paulus mengatakan keadaan melajang baik sebab sama seperti dirinya, seseorang yang melajang atau tidak menikah dapat mencurahkan lebih banyak waktu, lebih banyak energi, serta lebih banyak sumber daya, entah itu harta, entah itu waktu, entah itu keterampilan, apapun juga yang dimilikinya untuk fokus di dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Saudara, melalui perikop ini Paulus ingin menegaskan bahwa apapun keadaan kita saat ini, baik menikah atau melajang, maka tetaplah bersyukur, hargai serta hormati, sebab keadaan tersebut merupakan panggilan Allah bagi setiap kita. Di tengah dunia yang semakin tidak menghormati makna pernikahan, sebab dengan mudah orang kawin cerai, sebab mungkin salah satunya itu adalah karena perselingkuhan atau perzinahan, atau juga semakin banyak orang yang menggunakan masa lajangnya untuk hidup berganti-ganti pasangan, serta hidup di dalam kecemaran dan dosa hawa nafsu. Maka mari jadilah teladan di dalam keadaanmu saat ini, baik mereka yang dipanggil Tuhan untuk menikah dan memiliki anak-anak, maupun melajang atau tidak menikah. Hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam penguasaan diri, dan kemudian muliakanlah Allah senantiasa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana dengan saudara? Sudahkah memaknai keadaan kita saat ini, baik menikah ataupun melajang, sebagai panggilan Allah bagi kita? Sehingga seluruh kehidupan kita tetap mencerminkan Yesus dan dapat menjadi teladan di dalam segala hal. Marilah bersyukur atas keadaan kita dan hiduplah dalam kekudusan serta memuliakan Allah senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali satu hari Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur atas setiap keadaan yang Kau izinkan terjadi, yang merupakan panggilan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari berikan kami kekuatan, Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Entah kami yang menikah, Tuhan, atau kami yang melajang, Tuhan. Untuk kami tetap bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan, untuk ketika kami melaksanakan tugas kami, melaksanakan tanggung jawab kami di dalam keadaan kami tetap dapat mempermuliakan nama Tuhan di dalam segala hal. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang senantiasa baik bagi kami, Allah yang senantiasa ada dan menyertai setiap kami. Kami bersyukur karena kami percaya juga bahwa sepanjang hari ini Engkau akan menolong kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.